Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di Jogja itu mencoba mengembangkan model pembelajaran yang baru. Sebetulnya bukan baru, tapi penting, tapi seringkali tidak diajarkan sejak dini kepada murid-murid, terutama madrasah, apalagi madrasah. Saya memberi namanya itu dengan nama model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa menduga. Model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik. Kalau yang di Jogja, mungkin di Jawa secara umum kan sudah akrab dengan yang namanya buku belajar membaca Al-Qur'an Iqra. Nah, kalau ini model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik. Pembelajaran Iqra Bismi Rabbik itu terinspirasi dari hadis Rasulullah SAW saat menerima wahyu pertama kali. Iqra, jawabannya kan ma'ana biko saya tidak bisa membaca, tapi kemudian Iqra Bismi Rabbik, kemudian Rasulullah menirukan sampai selesai Al-Quran. Nah, seringkali orang itu belajar membaca Iqra itu juga ditafsirkan sebagai meneliti, mengamati, artinya membaca secara makna luas. Tetapi kalau itu bisa bermanfaat secara maksimal menurut Al-Quran, ya Iqra harus Bismi Rabbik, betul ya? Bismi Rabbik itu didefinisikan mengawali dengan membaca doa, mengakhiri dengan membaca doa. Kalau kira-kira Bismi Rabbik itu dimaksimalkan di dalam pembelajaran, bisa nggak? Bisa nggak murid-murid itu satu kelas kita ajak untuk Bismi Rabbik di dalam pembelajaran secara terus-menerus? Jenuh. Oke, kalau makan sate kambing terus tiap hari jenuh. Apalagi yang sudah tua, tensinya meledak. Tapi kalau orang itu seneng yang model begitu itu tidak ada jenuhnya, karena rasanya manis. Yang manis itu tidak membosankan. Ada nggak Bu? Ada ya? Itu adalah salah satunya manisnya iman. Kalau sama nggak ada yang diajari berarti. Artinya anak-anak kalau memang imannya sama nggak masalah. Nah itu kan berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda. Oke. Jadi caranya itu kita mulai dari sangat permukaan yang itu bisa ditirukan oleh semua orang. Kalau saya dulu itu pernah diajari, dikasih tahu, lalu mencoba saya praktekkan dan saya kasih tahukan ke banyak orang itu. Tangan ini kita letakkan di sini, lalu kita ajak murid, ini saya gurunya ya. Lalu murid-murid ikuti dari saya ini dengan Bismi Rabbik, itu menyebut nama Allah, nama Tuhanmu. Bisa tidak harus Allah yang diucapkan, tetapi salah satu Asmaul Husna. Oke, kita bareng-bareng. Saat itu saya praktekkan, jari saya ini bergerak, maka ucap bareng-bareng Allah. Allah, Allah, Allah. Itu kan mudah tuh, mengamati jari saya lalu kemudian menirukan Allah, Allah, Allah. Sekarang tidak usah bersuara, bibir tidak usah terbuka, tapi ucapkan dalam hati menurut jari. Bisa juga kan? Bisa. Nah, saya menganggap itu hanya dalam tanda kutip ya, hanya tapi belajar. Hanyanya itu seperti orang belajar renang, belajar sepeda. Itu kalau sering dilatih, itu akan bisa. Bahkan kalau sudah bisa sepedanya canggih, bisa diangkat ban satu depan. Nggak terima, ganti sekarang ada ngangkat ban belakang. Nggak terima sekarang ada yang ngangkat bawah. Itu kan terang lagi sepeda karena sudah canggih. Nah, itu karena latihan terbiasa, skill.
Intinya itu adalah skill. Nah, kalau itu kita ajarkan terus-menerus kepada murid kita, ini seminggu 2 minggu pasti repot. Repotnya apa? Nah, kapan pelajarannya disampaikan kan begitu. Nah, tetapi kalau itu terus diajarkan, nanti bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam hati sambil mendengarkan. Bahkan yang sudah terbiasa, tadi kan ada yang pada ngangkat bab 1, bab 2, itu bisa sambil bicara, hatinya bisa juga masih menyebut nama Allah itu. Selanjutnya bagaimana? Kalau kelas SMP saya pikir itu sudah bagus. Sampai kelas 3 SMP, Sanawiyah itu saja diajarkan sudah bagus. Nah, baru nanti SMA akan ditambahi makna-makna dari makna filsafat, filosofis dari zikir, dari nama Allah dan yang lain-lain itu. Tapi kalau SMP saya pikir cukup itu saja diajarkan sambil belajar, gurunya juga kan. Kalau itu bisa, insya Allah pertanyaan-pertanyaan tentang karakter dan yang lain-lain itu menemukan jalannya, walaupun untuk sementara ini masih kecil. Tapi saya berharap yang disebut sebagai nurul zikri, cahaya zikir menjadi nurul yakin, menjadi cahaya keimanan, menjadi ainul yakin, menjadi hakul yakin. Nah, tahapannya saya berharap hanya kita melobangi kecil seperti kita melobangi air lalu kita lobangi tempat jalan, itu lama-lama kan bisa besar kalau apalagi tanah yang kita lobangi itu tidak kuat. Yang mudah-mudahan kalau hatinya masih seperti tanah, bukan seperti batu gitu kan masih. Nah, harapannya seperti itu. Nah, saya mencoba itu adalah sebuah jalan keluar terhadap problem-problem tentang pembelajaran spiritualitas, kompetensi spiritualitas, pendidikan karakter, dimulai dari seperti itu. Karena sesungguhnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kok gak ada yang ingat ya? Nggak apa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya nggak ingat nomor surat, rangka surat dan ayatnya nomor berapa saya nggak ingat, tapi itu Al-Quran. Artinya orang-orang walladzina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di agama kami, fina lanahdiyannahum, maka sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka subulana, banyak jalan menuju kami. Artinya saya yakin seyakin-yakinnya karena itu Al-Quran, kalau kita sungguh-sungguh, nah sungguh-sungguh itu jihad. Jihad itu adalah mengerahkan kesungguhan kita untuk mencari solusi, untuk memikirkan bagaimana meningkatkan, itu akan ditunjukkan oleh Allah Jalla. Nah, termasuk dengan zikir Iqra bismi rabbik itu tadi. Kayak aneh ya, sesuatu yang baru itu ya biasanya aneh. Asal nggak setiap hari kelasnya itu zikir Allah sinaunya kapan kan? Nah, itu harus dicari-cari bagaimana caranya memadukan. Karena sesungguhnya saat kita saat kita itu berbicara gini, itu kan ada di belakang sini yang mengarahkan kita untuk bicara selanjutnya. Artinya di dalam diri kita itu sudah terbagi berbagai macam. Kalau kita biasa membagi diri kita itu ada otak, ada hati, mungkin ada rasa, dan itu kita cetokan itu apa ya? Kita pondok lagi. Kita pisahkan antara satu dengan yang lain itu. Ini otak saya, ini jantung saya, hati saya, ini perasaan saya. Maka kalau kita pisahkan, kita terbiasa memisahkan itu adalah sedikit bagian dari mengenal diri kita sendiri ya. Kita pisahkan itu, nanti bagian diri itu bisa
yang sana menyebut nama Allah deh, yang sini mikir deh, yang sini merasa deh gitu. Itu bisa. Nah, ya, wong Jawa, apalagi kalau orang Jawa di sini mungkin juga banyak, sampai tidak hanya memisah begitu, misalnya jadi merokok, mau orang mikir gitu. Nah, itu zaman dulu, kalau zaman sekarang tak ada atau misalnya. Gitu. Itu Pak, kalau menurut saya untuk karakter, spiritualitas dan keyakinan macam-macam itu saya mempunyai sementara ini jalan keluarnya zikir itu. Dengan nurut zikir nanti ya, karena sesungguhnya ya tidak ada yang sia-sia lah apa yang kita lakukan dengan usaha sebaik-baiknya. Allah kalau berkenan ya nanti dikasih. Ya, terima kasih, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Napa pun bosan. Tenang Ibu. Sampai jam berapa? Belum lah. Seluas-luasnya. Sama Bapak. Bapak hari ini masih di Lampung atau bagaimana? Kami di Lampung sampai besok siang. Tapi ya kami tahu diri, biasanya orang Jawa itu kan begitu. Orang Jawa itu monggo seluas-luasnya, tapi ya Allah, Sumatera Pak, Pak Sumatera Pak. Semua orang itu kan juga punya aktivitas ya lain waktu. Sebetulnya kami kesini itu kan menindaklanjuti, kami ingin bekerja sama MOU dengan MPS ini untuk menerima anak-anak mahasiswa kami PPL. Awalnya begitu, ya, tapi memang belum clear perbincangannya antara pimpinan kami dengan pimpinan MTS ini. Ya. Tapi karena kami sudah di Lampung, seperti tadi itu 700 kilo lebih ya Pak. Emang kalau kami tidak ya silaturahim, ya terus sharing-sharing seperti ini. Cukup Pak Adi ya, saya pikir. Kami berdua mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali. Kalau tidak di dunia ya nanti berjumpa di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, mari kita berikan aplaus bagi penghargaan kita kepada Bapak berdua. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan oleh Bapak berdua tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan Pak kita nantikan kedatangannya di lain waktu.